itu jahat, kita kasih. Itu hanya yang kalian dengar. Kalian tidak pernah mendalami Bible nih. Kalau saya, Bibelku itu bertumpuk-tumpuk di rumahku. Bibelku itu ada kurang lebih 30 Bible. Semua versi ada di rumah saya. Jadi Saya pelajari. berarti kalau menurut itu Bang Juma ini udah mengikuti ajaran Al-Quran semua. Alhamdulillah. Kalaupun saya tidak mengikutinya, saya belum sanggup berarti. Tapi paling tidak saya tidak melanggar Quran. Terus kita ini sharing ya. Terus kenapa di Al-Quran itu ada kulihat itu bisa punya berapa istri gitu kalau selagi kita mampu membiayai makan? Itu terimanya Bang Juma di situ atau enggak? Al-Quran datang membatasi jumlah istri setelah nabi-nabi sebelumnya tidak pernah membatasi jumlah istri. Tidak pernah membatasi jumlah istri. Iya, maksudku gitu. Di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. menyelamatkan yang asli. Jadi intinya, jadi Yesus itu mati di mana kalau menurut itu? Yesus belum mati, nanti dia mati setelah datang yang kedua kalinya. Terjadi kiamat, segala sesuatunya mati selain daripada Allah. Termasuk Yesus mati, malaikat maut pun mati. Oh, berarti selama ini yang kami sembah itu pengganti, ya gitu. Benar sekali. Makanya kalian ibadah di hari Minggu, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin ibadah Minggu? Gini loh Bang Juma, Enggak, kalau dijawab tentang dulu. itu ya, Dijawab dulu supaya kami tahu, Anda pun tahu bahwa sebenarnya kalian ini adalah pengikut, maaf, iblis. Kalian ke gereja bilang itu begitu bukan ya. menyembah Tuhan, Oke. tapi menyembah Kristus. Siapa yang Gini, ngajarin gini, kalian Bang Juma. menyembah di hari Minggu? kalau yang teringat menyembah itu di hari Minggu, itu sebenarnya itu ditarik dari, masih tahu Bang Juma yang hari Sabat, yang hari Sabtu? Sabtu Sabat mereka ibadah, dan kalau mereka Ya. ibadah Sabat, menyembahnya bukan kepada orang yang keluar dari kubur. Mereka menyembah kepada yang ada di langit, Tuhan pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Itu yang mereka sembah, bukan orang yang keluar dari kubur yang mereka sembah. Berarti intinya yang kami sembah selama ini bukan Nabi saya gitu ya, bukan Yesus Kristus. Bukan Yesus. Yang kalian sembah adalah pengganti Yesus yang dihadiahkan kepada orang-orang jahat. Orang jahat, coba buktikan ya kalau Anda itu jahat setelah menyembah makhluk kuburan tadi. Tuhan melarang makan babi, Anda makan babi. Tuhan memerintahkan bersunat kulub, kalian tidak bersunat kulub. Tuhan minta pelihara hari Sabtu, kalian malah ibadahnya Minggu. Tuhan mengajarkan jangan ada sembahan lain di hadapanku, kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Semua yang diperintahkan Tuhan kalian langgar. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 27 tadi, bahwa akibat daripada isu atau fitnah kebangkitan, akibatnya jauh lebih buruk daripada kejahatan yang pertama. Penyesatan yang pertama adalah penyesatan ketika Hawa dan Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu penyesatan yang pertama. Tapi ada penyesatan yang jauh lebih buruk akibatnya daripada itu. Apa itu? Isu pengajaran tentang bangkitnya manusia pada hari ketiga. Apa akibat buruknya? Kalau Adam jatuh dari Gan Eden, Adam dan keturunannya tidak menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi.
Tapi setelah ada isu penyesatan yang keluar dari kubur adalah Tuhan, maka akibatnya orang-orang menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutu di atas tiang salib. Adakah kebenaran menyembah makhluk? Enggak ada. Adakah kebenaran menyembah selain pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Maka si penyesat akan mengajarkan Yesus yang kami sembah adalah sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya adalah Tuhan pencipta. Itu trik untuk menyembunyikan identitas kejahatan yang sesungguhnya. Camkan itu, Bu. Tadi Abang bilang itu teringat yang sunat, iya kan? Kenapa? Tadi Abang bilang itu kalian diperintahkan sunat nggak dijalankan. Iya, itu akibat buruk Makan daripada babi, menyembah makhluk yang keluar dari kubur. makan babi dilarang, di apa namanya, makan babi dilarang, kami lakukan, makan juga, ya kan? Iya. Gini Bang Juma, itu sebenarnya kan kalau kami ini ada dua kitab kami, Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama. Itu perjanjian baru. Yang kalian sebut perjanjian lama itu perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel. Baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kakek mereka langgar ketika aku membalaskan mereka dari perbudakan dari Mesir, yaitu bahwa aku akan mengadakan perjanjian setelahnya. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Itu perjanjian baru, hukum Taurat itu. Tapi yang tadi yang saya katakan, ketika ada informasi isu penyesatan yang dilakukan dengan mengajarkan ada kebangkitan, akibatnya jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Itulah salah satu akibatnya. Apa? Mereka menganggap hukum Tuhan, perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu tidak berlaku lagi. Itu adalah hukum lama. Yang baru sekarang ini adalah kasih. Dengan menerima Yesus tumbal di atas tiang salib, kita lalu mengajarkan kasih. Itulah yang ajaran yang benar. Itu trik yang dilakukan oleh makhluk yang keluar dari kubur tersebut untuk membebaskan orang-orang dari hukum Tuhan. Coba bayangkan tuh. Apa kata Paulus setelah kedatangan makhluk yang keluar dari kubur? Di dalam suratnya Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Betapa jahatnya makhluk yang keluar dari kubur itu. Padahal Yesus ketika hidup mengajarkan lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak boleh dibatalkan. Apakah langit sudah lenyap? Apakah bumi sudah lenyap? Belum. Berarti tidak boleh dibatalkan. Tapi kenapa Paulus mengajarkan udah lenyap, semuanya sudah batal, semuanya sudah digagalkan, dihapuskan setelah Yesus mati di atas tiang salib? Inilah yang dikatakan oleh ahli Taurat, imam-imam dan juga orang Farisi. Kebangkitan isunya akan berakibat sangat buruk dibandingkan penyesatan yang pertama. Ini buktinya. Hukum Tuhan dibatalkan. Paulus ini rasul apa sih sebenarnya? Kalau dia rasul Tuhan, tidak mungkin dia membatalkan perintah Tuhan. Tidak mungkin. Tapi kalau dia rasul iblis, lalu mengaku sebagai utusan Tuhan, wajar. Tapi kita lihat buahnya. Apa buahnya? Kok dia mengharamkan dan melarang semua perintah Tuhan? Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak potong nonotnya, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan hukum Taurat, hukum kekalku. Paulus mengatakan sebaliknya, barang siapa yang bersunat nonot, maka Kristus tidak akan berguna baginya. Alamak, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirinya, dia keluar dari kasih karunia. Wow, keren sekali ya Paulus ini. Bagaimana mungkin bisa dipercaya sebagai rasul utusan Tuhan, hukum Tuhannya dihapuskan? Hanya iblis yang mengajarkan menghapus hukum Tuhan, sebagaimana di Taman Eden, iblis menghapus perintah Tuhan, jangan makan buah baik dan jahat. Iblis datang, makan supaya kau hidup kekal. Begitu ada makan, ternyata sebaliknya. Ini fakta, ini real.
kebangkitan hari. Silakan. Berarti intinya yang kami ikuti selama ini berarti itu bukan Yesus ya? Berarti penggantinya itu. Bukan. Makanya coba Anda baca di Matius 7. Ketika Anda nanti bertemu dengan Yesus pada hari terakhir, ini kata Yesus bukan kata saya. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, dan mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Ya, apa Bang bilang kok udah bilang tadi? Berarti kami selama ini bukan mengikuti Yesus. Iya, Bukan. Bang bilang sekarang bukan. Kayak mana? Bukan, memang bukan. Kalian tidak mengikuti Yesus. Berarti yang palsu dong, dia kan? Ya, itu pasti, itu mutlak, nggak diragukan lagi. Yesus mana yang asli mengajarkan ke gereja coba? Hari Minggu lagi. Yesus asli mana yang mengajarkan melanggar seluruh perintah Tuhan? Makan babi, makan anjing, makan tikus. Yesus mana yang ngajarin itu? Yesus mana yang mengajarkan kemudian ibadah minggu menyembah dirinya? Yesus sibuk mengajarkan muridnya, mencontohkan kepada muridnya berdoa semalam-malaman kepada Tuhan yang ada di langit. Nggak pernah dia memberikan contoh menyembah kepada dirinya, nggak pernah. Sekarang ada Kristus Yesus yang mau disembah di gereja. Itu bukan Yesus, hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan, hanya iblis. Berarti yang diajarkan ibadah itu, berarti yang diajarkan yang pasti itu ajaran Nabi Muhammad yang sholatnya hari Jumat gitu. Betul sekali. Karena itu ajaran Yesus. Yesus yang mengajarkan itu kepada murid-muridnya, bahwa akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, dengar Bang, gini Bang. Yesus. Jadi kalau Yesus yang mengajarkan itu di hari Jumat, kenapa orang Islam nggak ngikut Yesus? Kayak mana ceritanya? Orang Islam mana yang tidak mengikuti Yesus? Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Seluruh umat Islam tahu dan beriman Yesus, manusia suci yang lahir tanpa ayah, itu adalah nabi dan rasul yang diutus hanya spesial bagi kaumnya Bani Israel. Seluruh umat Islam ikuti itu. Ya, berarti sekarang Islam kalau menurut Al-Quran itu mengikuti Yesus kan, ya kan? Mengikuti Yesus, mengikuti instruksi dan pengajaran Yesus, diutus hanya untuk Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Yesus mengaku, kami imani pengakuannya bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia adalah nabi utusan Tuhan, dia diutus untuk memberitakan Injil, dia hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Seluruh umat Islam mengikuti instruksi itu. Kami percaya itu. Kami bukan menyamar-nyamar jadi pengikutnya, kami percaya. Kenapa orang dari Cina itu ikut agamanya kok bisa Nabi Muhammad, enggak Yesus? Loh, Yesus hanya untuk Bani Israel. Emang Israel agamanya apa? Mereka orang Yahudi, Yudaism, sama seperti Yesus. Yesus itu orang Yahudi taat, dia penganut Taurat taat. Yesus itu bukan pelanggar Taurat. Yesus itu, dia adalah seorang Muslim yang taat, dia orang soleh. Berarti Yesus Muslim itu intinya. Oh jelas, baca Yohanes 14 nomor 31, baca Ibrani 5 nomor 7. Anda tahu Muslim? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan langit dan bumi. Adakah Yesus membantah perintah Tuhan langit dan bumi? Tidak, dia Muslim yang taat. Dia bukan Kristen, Bung. Dia bukan Katolik, dia bukan Protestan Yesus itu, tapi dia adalah seorang Muslim yang taat kepada Tuhannya. Pahami itu. Berarti gitu ya. Ya, berarti itu yang begitu. kami ikuti selama ini bukan Yesus, tapi yang palsunya gitu. Itu tidak diragukan lagi. Pasti itu.
Saya pastikan itu. Jadi kayak gini Bang Juma. Ini tadi abang bilang itu Yesus Muslim. Jadi kata Muslim ini terjadi di mananya kata Muslim ini? Muslim itu adalah orang yang tunduk berserah diri kepada perintah. Ini bukan masalah yang tunduknya. Kenapa? Oh kita buat ibaratnya kayak abang lah. Ku buatlah agama aku Muslim. Kenapa enggak agama Islam gitu aja? Kenapa enggak agama yang lain? Kenapa enggak Tiongkok kayak gitu, entah nama-nama yang lain? Kenapa harus Muslim gitu? Ya karena Muslim itu adalah pengajaran yang datang belakangan dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan langit dan bumi disebut Muslim. Kalau di sana Maksudku Bang Juma bukan kayak gini loh. Bukan tentang pribadinya Muslim ini, bukan tentang pribadi Muslim. Kenapa mesti kata Muslim dibuat si Muhammad dulu nama agama ini? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak satu agama kita semua dulu? Kok bisa jadi ada perbedaannya? Justru agama dari langit itu cuma satu. Nama agama itu adalah Islam. Islam itu artinya damai sejahtera. Saya tanya sama saudara, apakah Yesus mengajarkan damai sejahtera? Iya, iya diajarkan. Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani disebut apa? Shalom. Makanya orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi kalau bertemu apa? Shalom alaikum. Damai sejahtera untukmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas itu. Nah, Yesus mengatakan dirinya sebagai juru shalom, juru selamat, juru Islam. Ini tadi Bang bilang orang apa tadi yang bilang shalom kayak gitu? Orang Yahudi. Yahudi. Terus kok bisa jadi di agama Islam itu kok bisa jadi assalamualaikum? Kenapa enggak shalom terus? Keturunan Abraham itu menggunakan 3 bahasa favorit. Yang pertama Ibrani, yang kedua Aramaik, yang ketiga adalah Arab. Mereka adalah bahasa serumpun. Kenapa tidak menggunakan shalom alaikum? Karena Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Assalamu alaikum, shalom alaikum, sama itu. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa serumpun. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, serumpun dia, saudara. Sedangkan bahasa Kristen adalah bahasa Yunani, jauh nyebrang laut. Bukan tumbuh di tanah para nabi lahir, tapi tumbuh di tanah para penyembah berhala, paganisme, politeisme, Helenisme, sinkretisme. Disitulah tempatnya agama Kristen bertumbuh. Kristen ini yang ngajarkan di Indonesia ini ada 2, Portugis dan Belanda, bukan orang Yahudi. Dari sanalah agama kalian. Kalau ini balik lagi kita ke judul utama ya. Yes. Kebangkitan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bangkit atau enggak? Nabi Muhammad itu tidak perlu bangkit karena tidak ada nubuat. Kenapa? Terus kenapa orang cuma bisa ngikutin orang yang enggak bangkit, yang enggak diangkat ke surga gitu? Loh, kalian itu tidak mengikuti Yesus. Kalian mengikuti ajaran Paulus yang dibisikkan oleh makhluk yang bangkit keluar dari kubur ini. Yang keluar dari kubur itu iblis, Bung. Dalilnya jelas. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yohanes 12 nomor 30, yang bangkit dari kubur itu iblis. Iya, kita bilang dulu yang bangkit dalam kubur. Iya, itu. lalu bagaimana? Lalu kenapa Nabi Muhammad diisukan iblis? Nabi Muhammad tidak perlu keluar dari kubur karena ajarannya sudah tamat nih. Ini Al-Quran, ajarannya Nabi Muhammad. Beliau tidak perlu keluar dari kubur, sudah ada Al-Quran. Ajarannya udah tamat. Terus kenapa kok bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sampai sekarang kalau udah tamat?
Kan ajarannya sudah sempurna, maka kami ikuti ajarannya. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengikuti ajaran siapa? Kutanya dulu. Nabi Musa kan? Ya. Apakah Nabi Musa keluar dari kubur? Tidak. Tidak. Orang yang mengikutilah justru orang yang keluar dari kubur itu pengikut setan. Orang mati kok, mayat hidup kok diikutin. Gini loh Bang Juma, itu kan yang dibilang dari para rasul itu memang ibaratnya aku bilang lah, orang yang bangkit dari kematian itu iblis gitu atau penyesat gitu ya kan? Ya. Tapi kan itu tadi tujuannya kata itu bukan untuk Yesus. Maksudnya? Ya, kata itu kan bukan untuk menunjukkan Yesus yang bangkit dari kematian itu. Iya. Orang yang keluar dari kubur itu dihadiahkan untuk orang-orang jahat yang tidak mau menyembah Tuhan, yang tidak ingin tunduk kepada Tuhan. Mereka hanya tunduk kepada pengajaran makhluk yang keluar dari kubur melalui nabinya. Gak masuk akal Bang Juma. Masa iya Tuhan bisa membagikan orang mati untuk hadiah untuk manusia, kan gak logika. Baca kitab Anda, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Baca nubuatan Yesus di dalam Matius 12 38 sampai 40. Anak manusia keluar dari kubur sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Baca tuh, itu dalil bong. Kalian ini cuman ke gereja dengar khotbah, habis itu bayar per puluhan. Kalian tidak pernah mendalami Bible. Kalian hanya mendengarkan kasih, ajaran kasih, Islam itu jahat, kita kasih, Islam itu jahat, kita kasih. Itu hanya yang kalian dengar. Kalian tidak pernah mendalami Bible nih. Kalau saya, Bibelku itu bertumpuk-tumpuk di rumahku. Bibelku itu ada kurang lebih 30 Bible. Semua versi ada di rumah saya. Jadi saya pelajari. Berarti kalau menurut itu Bang Juma ini udah mengikuti ajaran Al-Quran semua? Alhamdulillah. Kalaupun saya tidak mengikutinya, saya belum sanggup berarti. Tapi paling tidak saya tidak melanggar Quran. Terus kita ini sharing ya. Terus kenapa di Al-Quran itu ada kulihat itu bisa punya berapa istri gitu kalau selagi kita mampu membiayai makan? Itu terimanya Bang Juma di situ atau enggak? Al-Quran datang membatasi jumlah istri setelah nabi-nabi sebelumnya tidak pernah membatasi jumlah istri. Tidak pernah membatasi jumlah istri. Ya, maksudku gitu. Di dalam Bang agama Juma itu, saudara tidak ada batas jumlah istri di agama saudara. Itu enggak ada. kenapa enggak ada? Kami dibatasi lah. Kami cuma bisa hanya satu. Padahal Kata kalau dia siapa? pulang orang Tunjukkan itu kepada bebas. saya dalilnya. Di mana dalilnya? Itu doktrin. Doktrin Enggak, munafik. sekarang ini Bang Juma. Bang Enggak, Juma ini kasih saya jadi- dalilnya. Kasih saya dalilnya di Bible cukup satu istri itu di mana? Ku beli kalau ada dalilnya, ku beli. Bukan masalah sekarang Enggak bukan dalil, ada Bang Juma. dalilnya. Itu cuman teori Gini, doang Bang. biar dianggap paten. Cara Dan gini. suami menipu istri itu adalah berikan obat kuping di telinganya. Mama, aku tidak mungkin menduakan dirimu. Tidak mungkin sayang. Oke, memang kamu nggak kawin di luar sana, ndak beristri, ndak nikah, tapi kamu kawin. Di belakang istri kau Gini, berzina. yang aku tanya tadi di Al-Quran itu bisa kita mempunyai beberapa istri lebih dari satu, iya kan? Itu solusi. Kok bisa ada Daripada solusi? Padahal katanya Al-Quran itu Daripada yang dibuat berzina. dari Allah. Daripada berzina. Ayatnya mengatakan fawahida, cukup satu. Dan kupastikan kata Allah, kamu tidak bisa adil, maka cukup satu. Tapi kalau terpaksa darurat, boleh dua.
Boleh 3, boleh 4. Nah sekarang Anda menertawakan itu. Sekarang Anda menertawakan itu. Boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya ketika Yesus berkata di dalam Lukas 18 nomor 29-30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh kembali berkali lipat. Sekarang juga berkali lipat itu maksudnya berapa? Ya lebih dari yang kita bayangkan lah. Sudahlah. Yesus mengajarkan jauh lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Cuman kalian gak paham Bibelnya, gak ngerti Bibel. Kalian hanya diajarin Kristen agama kasih, Islam agama jahat. Coba Anda baca Lukas 18, 29, 30. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Cuman Kristen sopaten, cuman bisa melihat kuman di seberang, di matanya masuk bom-bom keluar masuk, tapi dia nggak sadar. Itulah saudara saya Kristen. Di Indonesia ini yang paling banyak gonta-ganti istri itu dari kalian. Catat itu baik-baik. Dari kalian pendeta, pastor, aduh udahlah sejarah hitam gereja, udahlah kita tahu semua itu kok. Kita paham itu. Ya berarti inti dari judul besarnya ini, kalau Kristen bukan mengikuti Yesus ya, berarti yang palsu gitu. Saya bisa buktikan itu secara akurat. Hadirkan pendeta pastor di sini biar kita ngobrol dan kita memberikan data. Itu udah pasti itu. Contoh ya, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berpesan kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan memakai nama siapa? Kenapa bang? Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan memakai nama siapa? Kristus. Iya. Tergedapi kan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian lah ini. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanya Kristen, Katolik, Protestan. Hindu enggak, Buddha enggak, Islam apalagi. Jadi satu-satunya kandidat yang menggenapi penyesatan hanya agama kalian. Maaf, itu fakta. Memang sakit, tapi mau kayak mana? Itu real, tertulis di dalam kitab saudara. Berarti ini yang dinamakan sakit tak berdarah gitu. Ya, itulah mungkin. berarti Kristen selama ini bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti yang palsu gitu. Yes, betul itu. Betul itu. Apa yang diperintahkan Tuhan yang Kristen lakukan hari ini? Satu aja. Banyaklah. Satu aja. Yang diperintahkan Tuhannya Yahudi yang dilakukan orang Kristen hari ini itu apa? Satu aja. Kalau ada, aku beli. Apa itu? Coba Bang Juma bilang tentang apa lah, coba biar ku bilang. Tidak ada, saya nggak bisa ngomong apa. Karena begitu saya melihat Kristen, dari hari Senin sampai hari Minggu, tidak ada saya temukan rutinitas ritual mereka yang menggambarkan perintah Tuhannya Yahudi yang mereka lakukan. Tidak ada satupun. Apa itu saudaraku Kristen lakukan? Tidak ada. Yang berasal dari Tuhannya Yahudi yang mereka lakukan itu nggak ada. Semua prosesi-prosesi yang Kristen lakukan itu semua ritual orang-orang Roma Yunani kuno. Natalan, mingguan, semua. Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu semua adalah ritual-ritual yang dilakukan orang-orang Roma Yunani jauh sebelum Yesus ada di bumi. Dan diteruskan oleh orang-orang Kristen hari ini, mengatasnamakan Yesus tapi palsu. Berarti intinya kami mengikuti penyesatan gitu ya? Tidak diragukan lagi, Bung. Kalian memoles ajaran kalian, ajaran Kristus Yesus.
Kami hanya senyum-senyum doang. Kalian menambal kemudian surat-surat Paulus dengan terjemahan kitabnya Yahudi. Kami senyum-senyum doang lihatnya. Kami paham kok. Kamuflase aja. Kalian mengambil kitabnya Yahudi, kalian tempelkan, gabungkan dengan surat-surat kanonik dan surat Paulus. Kami tahu apa tujuannya kok. Untuk apa? Untuk mengelabui musuh. Kalian hanya menggunakan kitabnya Yahudi. Apa fungsinya? Untuk cocokologi dewa yang kalian sembah. Makanya kayak Mikacrot. Mikacrot kalau berbicara itu Yahweh Yeshua Hamashiach. Itu penipuan tuh. Penipuan, penyesatan yang sangat nyata yang dilakukan oleh Mikacrot itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi punya nama Yeshua? Sejak kapan? Namamu yang kau berikan kepadaku. Nah, Yesus menerima nama Tuhan dengan nama apa? Nama Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan, "Hei murid-muridku, nama Tuhan itu adalah Yesus"? Ada. Itu penipuan yang dilakukan oleh Mikacrot setelah dia menipu dirinya sendiri dan pakai hijab. Sekarang dia, oh Yahweh Yeshua Hamashiach, pret, penipu. Itu penipuan. Itulah Bang Juma, intinya kita udah sharing kayak gini. Makasih atas waktunya. Oke, sama-sama Bung. Sama-sama. Thank you. Semoga dari pembicaraan kita ini ada maknanya gitu ya kan. Siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum, saya Waalaikum, silakan Bung, silakan. Direnungkan apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang keliru, naik lagi ke sini, luruskan kalau memang masih perlu diluruskan. Mikacrot ku tengok di komalnya. Orang bahlul, orang-orang yang awam bisa kau tipu, aku enggak. Enggak bisa kau tipu aku dengan kau mengatakan Tuhan itu adalah Yeshua Hamashiach. Pret. Orang awam boleh kau tipu. Sama aku 2 langkah 3 langkah udah mencret batu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Siap, Bang. Dari Kristen. Betul, Bang. Oke, sip. Silakan, Abang. Iya. Dari pendeta mungkin? Pastor? Bukan, Bang, bukan. Penatua? Biasa aja. Oh, siap. Mungkin saudara sudah mendengarkan materi yang saya sajikan tadi, silakan ditanggapi. Betul, Bang. Iya, saya mendengar ini Bang Juma katanya membaca Alkitab itu. Tetapi kalau saya amati, kalau Bang Juma memang betul-betul membaca Alkitab itu, paham dong dengan isinya. Yang saya tidak paham yang mana, Bang? Silakan. Yang Abang tidak paham itu kan tentang penyesatan itu. Silakan. Tidak pernah menyesatkan. Oh, betul sekali, memang. Nah, kalau yang sesembahan kami Abang mengatakan menyesatkan, lalu yang betul itu yang mana, Bang Juma? Saudaraku, kita gini. tidak mengedukasi gitu. Gini, kawan. Yesus sebelum Kristen sudah menanamkan satu pemahaman yang sangat luar biasa kepada kaumnya Bani Israel. Kristen ini adalah kelompok asing. Betul, Bang. Itu dulu. Nah, di sini ketidakpahaman Bang Juma itu di situ. Oh, Yesus itu bukan Kristen, Bang Juma. Iya, saya Tapi paham. kami yang menyembah ini, menyembah. Ya, itulah yang ingin saya katakan. Itulah yang ingin saya katakan, abangku. Yahudi bersama dengan Yesus adalah satu kelompok terpisah dengan orang-orang yang disebut Kristen hari ini. Iya. Ah, gitu. Kristen Setelah Anda terima itu begitu. Bang Juma. Oke, baik. Nah, Kristen ini pengikut Kristus, itu betul, tapi bukan pengikut Yesus. Yesus berkata kepada orang Yahudi murid-muridnya agar waspada kepada penyesat. Siapa gelar penyesat itu, Bang? Menurut Yesus,
Saya uji nih, apakah Anda yang paham atau saya yang paham. Siapa gelar dan apa gelar penyesat yang akan menyesatkan manusia? Banyak manusia akan disesatkan oleh dia. Gelar penyesat ini apa, Bang? Betul. Penyesat itu yang Gelarnya mengatakan bahwa Yesus itu ada, menulis dalam namanya, mengambil kitab-kitabnya, itulah penyesat itu, Bang. Tidak ada Yesus pernah mengatakan begitu, abangku. Jadi propaganda murahan yang kayak gitu itu jangan ditampilkan di komal saya. Saya ini orang yang paham benar propaganda, itu memang Bible. betul, Bang. Saya ulang lagi. Ya. Yesus menasihati orang-orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang bakal menyesatkan banyak orang. Di mana penyesat itu gelarnya apa menurut Yesus? Ya, penipu, Bang. Nah, mulai lagi. Ini yang Jadi kedua, begini, Bang. Anda memplesetkan isi jadi Bible. Gini, Anda Bang. tunggu. Anda memplesetkan Penyesat dua itu kali begini. isi Bible. Jadi begini, Bang, penyesat itu begini. Dalam Yesaya 29 ayat 12 itu kan sudah jelas. Apabila kitab diberikan kepada seseorang yang tidak dengan mengatakan baiklah ini, maka ia menjawab, aku tidak bisa membaca, Bang. Itu penyesat itu, Bang. Oke, ingat ya, saudara. Tolong tunjukkan datanya di mana dikatakan itu adalah penyesat. Kalau Anda baca dalil sebaliknya, yang penyesat itu adalah yang mengatakan periuk adalah tukang periuk. Manusia adalah Tuhan. Kalau orang tidak bisa membaca, bagaimana orang memberitakan firman Tuhan, Bang? Tunggu dulu, Bang. Poinnya adalah di mana orang yang tidak bisa membaca di dalam Yesaya 29 itu dikatakan penyesat. Itu dulu. Tunjukkan kepada saya. Kalau dia tidak bisa membaca lalu memberitakan firman Tuhan, apa yang dia baca? Oke, baik. Apa yang dia sampaikan? Baik. Saya jawab. Apakah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah butuh belajar untuk menyampaikan firman, atau seketika itu firman Tuhannya datang dan dia sampaikan? Firman Tuhan itu dengan kebaikan, bukan mengajarkan dengan kesesatan. Oke, saya ulang lagi. Abang loncat dari pertanyaan saya yang pertama. Saya katakan kepada saudara bahwa penyesat yang datang menurut Yesus itu gelarnya adalah Kristus. Anda setuju? Kalau kita tidak setuju, Bang. Kristus Nah, itu berarti Anda menolak Yesus. Nih, saya bacakan dalilnya. Saya bacakan nih dalilnya nih. Coba silakan, Saya bacakan silakan. dalilnya. Ya. Silakan. Waspadalah kepada penyesat, planos dalam bahasa Yunani, pembohong, penipu. Di mana itu, Bang? Yang- Tertulis di mana itu? Wah, ini ucapan Yesus, Bang. Ya, tertulis di mana itu, Bang? Ucapan Yesus itu dia katakan gini. Sabar dulu. Ucapan Yesus sudah jelas dalam kitab itu ada. Ya, Ya, tapi Yesus mengatakan tertulis di mana begini. itu? Yesus mengatakan begini. Roh Kudus akan Iya, Bang. menyertai Tertulis Roh di Kudus. mana itu? Roh Kudus akan membimbing orang-orang yang benar untuk mengingat segala perkataan-perkataan Yesus. Anda nggak ingat? Ya gini, Bang, kalau mengedukasi teman-teman kita di bawah itu dijelaskan, makanya membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, Bang Juma. Bung, Anda nggak paham maksud saya. IQ masih di bawah berarti. Yesus Ya, berkata, Akio 78 Roh Kudus ya, Bang itu Juma, gitu. Roh Kudus itu akan membimbing manusia mengingat seluruh perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan. Itu fungsi Roh Kudus. Saya tanya kepada Betul. saudara, apakah Anda punya Roh Kudus? Punya. Oke. Kalau begitu, di mana Yesus pernah mengatakan waspadalah kepada penyesat? Tanya Roh Kudusnya. 1, Nah, Dua. itu, Bang. Kalau Tiga. menjelaskan Empat. itu jangan sepotong-sepotong, Bang. Ya udah, Di kalau mana begitu Anda yang tertulisnya jelaskan. itu? Kalau begitu Ya. Anda yang jelaskan itu tertulis di mana? Tanya Roh Kudusnya. 1, Nah, 2. seharusnya Bang Juma yang mengutip, yang tidak mengimani tapi mengutip ayat itu. Seharusnya Bang Juma bisa menjelaskan. Justru Anda harusnya berterima kasih. Saya tunjukkan sebuah data
tinggal Anda eksekusi karena Anda punya Roh Kudus. Ya makanya itu tidak mengedukasi namanya Bang Juma. Buktikan kalau Anda punya Kalau Roh Kudus, Anda bukan membuka- roh rombeng yang ada pada diri Anda. Anda Kalau punya Anda Roh Kudus. membuka fakta tidak Anda imani, tetapi Anda menjelaskan tidak sesuai Jangan dengan curhat, fakta jangan Alkitab. curhat, jangan curhat, tidak bagus. Apakah Anda punya Roh Kudus? Ya jelas punya Bang. Ya sudah, tanya Roh Kudusnya. Di mana Yesus meminta muridnya waspada? Silakan, saya tunggu. Ya, ini kan Di mana? Bang Juma yang menjelaskan di dalam Alkitab itu. Berarti Roh Kudusnya ada sama aku, Bang, bukan sama Anda. Mencopot-copot Alkitab, tapi Abang Bukan tidak masalah memahami Alkitab copot-copot. itu. Lu kok bukan pula memahami. Roh Kudusnya Ya. ada sama aku, bukan berarti sama Anda kalau gitu. Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Di mana Yesus mengatakan Nah, di waspada mana kepada tertulisnya penyesat? itu, Bang? Nah, berarti Anda nggak punya Roh Kudus. Tertulis di mana itu, Bang? Berarti Anda nggak punya Roh Kudus. Akui dulu, Anda tidak punya Roh Kudus. Saya punya, Bang. Untuk Ya, kalau berhadapan punya, dengan Bang Juma, saya jangan- punya gitu. Jangan tanya saya kalau gitu, tanya Roh Kudusnya. Coba tanya Roh Kudus, di mana itu tertulis? Roh Kudus itu ada. Untuk berhadapan dengan Bang Juma, artinya saya punya gitu, Bang. Berarti Roh Kudus Anda pun nyunsep menghadapi saya, berarti. Jadi gini Bang Saya- Juma, Saya menghadapi mengedukasi, Roh Kudus, saya teman-teman menghadapi orang itu, Kristen dengan Tuhannya, jangan nyunsep mencopot-copot dua-duanya. ayat yang tidak jelas. Ya sudah, Anda yang punya Roh Kudus silakan Anda jelaskan, itu tertulis di mana? Jangan mulut besar, otak kecil. Mulutnya doang yang lebar, otaknya nggak ada. Jangan. Malu sama orang yang nonton, Abang. Iya. Ya, Ah, di mana seharusnya itu Bang Yesus Juma juga katakan? malu gitu. Di mana Mengimani Yesus mengatakan keimanan agar orang itu waspada? kan sudah jelas. Mencopot-copot ayat Alkitab Itu yang aja kan terus, sudah jelas. mencopot-copot, Iya. mencopot-copot. Tapi Bang Juma tidak mengimaninya. Bagaimana ini Bang Mencopot-copot. Juma? Nah, Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan segala perkataan Yesus. Betul? betul. Nah, sekarang Anda ingat coba. Di mana Yesus mengatakan itu? Waspadalah kepada penyesat. Itu di mana Yesus katakan? Sebentar dulu Bang, kita ambil Alkitab nih Bang. Walah. Ternyata bukan Roh Kudus. Juma menjelaskan, tapi nggak jelas ini Bang Juma ini. Aduh, ternyata nggak punya Roh Kudus abang ini. Alamak. Ya kalau Ternyata cuap-cuap Anda kayak punya gitu Bang, roh internet. gimana gitu? Roh internet ternyata bukan Roh Kudus. Parah ini teman-teman. Kita itu membaca sesuai dengan ayat, dengan jangan kita melenceng pada ayat itu Bang. Justru karena saya minta Anda yang menjelaskan, karena Anda punya Roh Kudus, ternyata nggak ada. Ternyata selama ini orang Kristen itu omong kosong, buroncong pelah. Bagaimana dikatakan omong kosong Bang? Kalau yang punya Alkitabnya kita, yang tidak punya itu kan Bung. Bang Juma. Yesus mengatakan, jangan bodoh-bodoh amat dong, jangan pamer kebodohan. Yesus mengatakan Roh Kudus itu akan membimbing seseorang untuk mengingat segala Betul. perkataan Yesus. Kok betul-betul terus, sementara Anda Betul, nggak Bang. mengingat. Nah, kita Anda ingat menyampaikan nggak? itu supaya Bang Juma itu jangan selalu dalam kesesatan. Aku pula yang Betul, sesat Bang. abang ini. Iya, betul Bang. Bang Juma kan nggak punya Tuhan tanpa melewati si Mamat. Anda Gimana, biadab, Bang? anak lonteh turun. Anda biadab anjing babi. Kamu dibawa udah bodoh, bahlul dongo. Inilah kalau ibunya digauli sama babi, anaknya kayak gini lahirnya, salah cetak. Muka susah, muka sulit, sikat gigi aja susah kulihat. Bicara menghina, emosi gara-gara tidak bisa memberikan kebenaran dari agamanya, ketampar. Tapi giliran bicara menghina, menghujat tanpa ilmu, tanpa data, itulah Kristen laknat.
Kalau udah ketabok dengan agamanya sendiri, menghina dia. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Silakan buka kamera kalau pemakan babi. Silakan. Kau nggak makan babi rupanya? Kalau pemakan babi buka kamera, nggak usah panjang mulut. Yang tidak memakan babi jangan bertanya babi. Apalah ini Oten ini, pengikut agama penjajah. Buka kamera kalau Anda pemakan babi, kalau enggak turun, gitu aja kok. Panjang kali. Mulut kau kok kasar kali, jorok kali itu ajaran nabimu ya. Loh, aku kok jorok? Aku bilang kalau saudara makan babi buka kamera. Makan babi itu hina rupanya. Kenapa kau makan? Yang bilang hina siapa? Ya tadi kau bilang jorok. Siapa jorok? Kau bilang mulut saya jorok. Ternyata makan babi itu jorok ya. Muncung yang jorok. Baru tahu aku kalau makan babi itu jorok. Muncungmu jorok, muncungmu. Tak apa Aku kan muncung. bilang kalau Anda itu pemakan babi buka kamera. Kenapa kau bilang jorok? Peraturan dari mana itu kau buat? Berarti makan babi itu jorok. Allahmu juga bisa makan babi. Orang bicara baik-baik. Kalau aku kau bilang gitu, kalau pemakan durian buka kamera, aku nggak tersinggung. Memang itu makananku. Kok dibilang pemakan babi kau tersinggung? Sadar rupanya kau kalau babi itu jorok. Lucu kau ini. Kau makan sesuatu yang jorok, yang kau sendiri jijik mengakuinya. Ih, malu kau. Gimana otak kau? Aku pemakan ikan, yes. Pemakan ayam, yes. Pemakan sapi, yes. Aku nggak marah, hei pemakan sapi. Ya, kenapa bang? Oh, dibilang pemakan babi, ku ngamuk. Dibilang jorok. Lucu saudara ini. Halo saudara, semangat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Dari gereja mana? Bagaimana? Dari Bagaimana gereja. Abang Jum? Dari gereja mana abangku? Katolik, Protestan kah? Dari Muslim. Alamak, salah kamar abang ini. Salah kamar bang. Ini koma lo untuk pemakan babi naik ke atas bang. Abang udah makan babi juga kan? Yang naik ke sini itu yang nyembah anak Maria. Kalau Anda merasa udah nyembah anak orang, baru naik ke sini. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang, izin mau sampaikan tadi ada yang taping mau mu'alaf, makanya saya naik. Oh iya. Silakan abang, silakan. Nanti kita tarik dia yang mau mu'alaf. Namanya siapa? Itu si Bang Dul itu temennya tadi taping mau mu'alaf. Bang Dul. Kita cari abang namanya Ada ya. di bawah dia, ya, yuk. Oke, Temen saya makasih Bang, abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Bang Dul di sini bang, nggak ada Bang Dul. Silakan yang, iya, nggak ada bang. Oh, udah turun mungkin. Iya, coba nanti. Tengok soalnya. Siap. Bang Dul silakan ajukan permintaan. Bang underscore Dul 0811. 0811. Yang ada Bang Santi. Nggak ada bang, nggak ada. Bang Dul. Oh ya, turun mungkin ya. Iya, sip.
Nanti kalau ada kita naikkan. Iya, iya. Iya bang, lagi tapping terus soalnya. Siap, makasih abangku. Ya, makasih turunkan saya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi bahasan tema kita ini terkait dengan pengajaran Matius yang mengatakan bahwa imam-imam Yahudi dan juga orang Farisi mengatakan bahwa fitnah kebangkitan itu adalah penyesatan yang berakibat lebih buruk daripada penyesatan pertama. Apakah akibat yang lebih buruk itu? Kita lihat dari orang-orang yang percaya terhadap kebangkitan. Bagaimana mereka dalam hidup ini? Kita lihat kelakuan mereka, cara mereka hidup, dan seterusnya. Kenapa bisa ada fitnah? Benarkah fitnahan itu, benarkah kemudian pengajaran itu hanya merupakan fitnah, atau memang betul-betul mereka ini orang-orang yang kemudian buruk? Apakah betul mereka ini orang buruk? Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Iya, dari agama mana? Agama Islam. Mau debat dengan saya? Tidak bang. Ya, sudah. Jadi mau ngapain abangku ini sesi debat lintas agama? Oh iya, lanjut. Yes, makasih. Teman-teman muslim, mohon supaya ditahan dulu ya. Mohon untuk dimengerti gitu. Halo. Bang Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi nih saya sudah hampir tidur Bang Suma, tapi ada yang nyebut-nyebut nama saya, makanya saya minta dinaikin. Kenapa? Sebenarnya sama saya penggemarnya Bang Suma dari 4 tahun yang lalu, dan kebiasaan saya kalau tidur itu saya dengar Bang Suma sampai bangun lagi. Kenapa saya tadi? Ada yang Katanya bilang ada. Bang. Ya. Katanya Bang Dul mau mu'alaf, atau ada temannya yang mau mu'alaf katanya. Oh, mungkin bukan saya Bang. Saya Muslim dari kecil dan tidak ada keluarga saya yang Kristen. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf. Oke Bang. Bang Zuma, tadi kebetulan udah hampir tidur, terus saya dengar nama saya disebut-sebut. Ya, jadi bangun gitu. Oke, baik Bang. Makasih Bang ya. Silakan dilanjut lagi. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen dong. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Iya, Malam. dari Kristen. Alhamdulillah Islam bang. Yang mana yang Islam ini? Drian.
Oh, Anda sendiri apa? Islam juga bisa kak Pak. Oh, Tomalasa. Nah, yang fan bang, keren. Oke, makasih Bung. Thank you. Halo saudara Daniel. Halo. Halo. Halo Bang Jo. Dari gereja mana Bang? Saya mau alap Bang. Oh, Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan Abang? Begini Bang, Siap. ini apa namanya, simpel cerita saja. Jadi Ya. saya jujur, saya mau alap ini ketika memang saya mendengarkan sedikitnya tausiah-tausiah dari Bang Juma. Nah, ketika tahun berapa ya, ada beberapa bulan ke sini, 2 bulan 3 bulan ke sini lah Bang Jul. Oh, Saya Alhamdulillah. saya konsultasikan dengan rekan-rekan karena memang lingkungan saya memang kebanyakan muslim juga, gitu kan. Setelah saya konsultasi, saya bicara, saya ngobrol, ya kan, saya diarahkan ke ustadz ya, ustadz ya. Ustadz. Halo, assalamualaikum. Diarahkan ke ustadz. Ya, ketika saya dengar apa yang disampaikan oleh Bang Juma di Komal ini, saya sampaikan juga kepada ustadz. Karena memang keyakinan itu waktu itu belum full gitu, Bang Juma. Ketika saya sampaikan ke ustadz kaitan dengan statement-statement Bang Jul ya mengenai Islam, gitu kan. Ya alhamdulillah Bang Jul. Gitu. Saya di sini hanya apa ya, hanya untuk berterima kasih aja lah sama Bang Juma. Oke, makasih saudaraku Daniel. Semoga istiqamah ya. Amin. Terima kasih ya Bang Juma semuanya. Ya, sama-sama. Kita turunkan boleh ya? Boleh. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Halo Prete. Halo Abang. Dari gereja mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, salam. Abang, boleh Katolik, saya, Protestan. saya Islam. Mati meja. Iya, gimana? Abang, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Boleh, silakan. Jadi sedikit saya mau beritahu kalau ayah saya itu mualaf. Oh, Alhamdulillah. Nah, saran saya itu Abang, itu saya pikir sudah tertulis jelas di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Jangan kita mengintimidasi atau seakan-akan menganggap bahwa permisi Abang ya, kalau agama kita paling benar, cobalah kita menghargai agama yang lain. Itu aja sih Bang. Iya, itu saya setuju yang terakhir. Betul. Kita menghargai. Tapi kalau Anda mengatakan jangan menganggap agama kita yang paling benar, artinya Anda menganggap agama orang juga benar. Dengan kata lain, Anda menganggap Tuhan mereka juga benar. Bukan begitu juga Bang. Maksudnya Jadi, gini. Tuhan yang Allah yang kita sembah berbeda sama Tuhan mereka Bang. ya itu udah pasti. Ya, jadi sudahlah, kita tidak usah berdebat lagi soal agama, tinggal kita laksanakan apa yang sesuai perintah dan apa yang dilarang.
Kalau itu bisa terjadi, itu sudah terjadi di Eden kemarin. Andai saja Adam dan istrinya mengatakan kita nggak usah peduli dengan ular itu, mari kita melakukan perintah Tuhan kita agar jangan makan buah pengetahuan, jangan dekati, jangan dengarkan. Andai saja itu bisa terjadi di Eden, itu pun bisa terjadi di dunia ini. Masalahnya tidak bisa. Iblis itu tugasnya menggoda. Iblis itu tugasnya untuk merusak anak keturunan Adam. Iblis menunggangi sebuah agama untuk menyesatkan anak Adam agar mereka bisa bersama dengan iblis masuk ke dalam neraka. Agama kami, agama Islam, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Akan tetapi ada agama yang berasal dari produk barat masuk ke negara ini, mengambil nama Allah lalu menggunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Inilah yang kami sedang perangi. Orang-orang yang menggunakan nama Tuhan kami masuk ke dalam kitabnya, padahal mereka adalah penyembah dewa. Dan kami takut anak-anak kami kelak, karena mereka dipersenjatai dengan berbagai macam kenikmatan dunia, anak-anak kami bisa jatuh kepada kemungkaran, yaitu mereka bisa ikut menjadi sama seperti mereka. Karena mereka itu ada amanat agung. Matius 28:19, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen. Kami tidak mau anak-anak kami menjadi Kristen, karena kami tahu menurut agama Islam, di luar Islam itu neraka, kekal di sana. Masakan kami mau membiarkan anak-anak kami masuk ke dalam neraka kekal? Oh maaf, kami nggak mau. Maka izinkan kami menjelaskan agama kami kepada orang-orang yang ingin membuat anak-anak kami itu menjadi Kristen. Dengan cara apa? Dengan kami mengajak mereka berdebat, berdialog, berdiskusi bahwa agama mereka itu salah, produk yang mereka jual itu adalah produk gagal. Tuhan mereka yang mereka percaya itu adalah Tuhan yang gagal menjadikan bangsanya sendiri menjadi pengikutnya. Tuhannya adalah Tuhan produk gagal. Gitu. Andai saja agama mereka sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, sama seperti Yahudi, tidak mengajarkan agama mereka kepada umat Islam dengan cara tipu-tipu, ya nggak masalah. Masalahnya mereka menjalankan misi untuk mengkristenkan umat Islam. Mereka menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan baju-baju yang digunakan oleh mayoritas umat Islam dalam ritual ibadahnya. Pakai baju koko, pakai kopiah, topi haji, pakai tasbih dan seterusnya. Itu yang membuat kami hadir di sini, Bung. Kalau Anda sudah merasa nyaman dengan agama Anda, silakan. Ada nyaman tidur di rumah, sholat, silakan. Berarti Anda tidak khawatir terhadap iblis yang senantiasa merongrong akidah anak keturunan Adam. Ya silakan, kami tidak paksa itu. Tapi jangan juga Anda memaksakan kami memiliki cara pandang seperti Anda gitu. Masing-masing kita, karena perintah Al-Quran, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir berperang di jalan iblis. Perintahnya apa? Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Dengan cara apa? Kita tidak memeranginya dengan senjata tajam, enggak. Kita memeranginya dengan argumentasi, berdata, berdalil, berdasarkan kitab yang mereka anggap suci dan kitab suci yang kami anggap adalah kitab suci. Begitu, Bung. Baik Bang, saya paham. Oke. Ada lagi? Itu aja Bang. Jadi pada intinya saya tetap melaksanakan sholat tanpa memerangi saudara-saudara kita yang berseberangan sama kita. Iya, silakan. Itu bagus. Silakan. Iya. Oke. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih. Thank you masukannya. Luar biasa. Waalaikumsalam.
Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.